Oke, sekarang kita akan melanjutkan bahasan kita tadi malam, teman-teman sekalian, ya. Tadi malam kita baru masuk ayat 19 surah Al-A'la, ya. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas, teman-teman sekalian, ya. Oke, ini sudah kita bahas tadi malam. Sekarang kita bahas dari huruf berikutnya setelah huruf shad di sini. Kita mendapati ada huruf apa ini, teman-teman sekalian? Ini adalah huruf H. Ya, nah kalau di kita sering kita sebut dengan hak kecil, ya. Nah, hak kecil ini, ya, ketika kita lafalkan seringkali tertukar, ya, dengan apa? Dengan dua huruf ini. Apa saja? Ya, perhatikan. Apa saja? Yang pertama, hak kecil seringkali hu dilafalkan sama, ya. A, ai, au, ha, hi, hu. Oke, paham ya? Jelas ya? Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian, ya. Oke, lanjut. Nah, dia dilafalkan dari wastul halqi, dari bagian tengah tenggorokan kita, ya. Oke, nah hak kecil, kalau ain sama-sama sama hak kecil dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan. Bedanya apa? Kalau ain dia tidak dialirkan dengan nafas, teman-teman sekalian. Kalau hak kecil dia dialirkan dengan nafas. Nama sifatnya adalah hams. Ya, nama sifatnya adalah hams. Nah, karakteristik hams itu mengalir nafas. Karakteristik nafas yang mengalir dari huruf hak kecil, karakternya berbisik. Jadi kalau teman-teman tepat melafalkan ain dan melafalkan hak kecil dari tengah tenggorokan dan dialirkan dengan nafas, pasti karakteristik nafas yang mengalir adalah dengan karakteristik berbisik. Coba ya, nih hak kecil. Ha. Jadi ada bisikannya dulu keluar dia. Ha, hi, hu. Lembut. Ya, si nafasnya itu karakteristiknya lembut seperti berbisik. Ha, hi, hu, bah, gitu. Oke, lanjut lagi. Nah, sekarang kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan hak kecil adalah banyak orang melafalkan hak kecil tidak tepat dari bagian tengah tenggorokan. Ya, banyak orang melafalkan hak kecil itu terlalu, yang pertama, itu dilafalkan terlalu ke bawah, merosot ke bawah. Nah, kalau dia powernya itu dimulai dari tenggorokan paling bawah, bukan dari tengah tenggorokan, maka kalau dari sini yang muncul adalah huruf yang lain, yaitu huruf apa? Tuh, dari sini huruf H besar. H besar juga punya sifat hams, mengalir nafas. Tapi karena dilafalkannya dari pangkat tenggorokan, maka karakteristiknya biasa. Ha, hi, hu. Tuh, gitu. Ha, hi, hu. Ya. Oke. Nah, sedangkan huruf H kecil itu bukan dari sini. Kalau dari sini pasti jadi H besar karena itu makhrajnya huruf H besar. Maka lafalkan huruf H kecil dari sini. Ya, kalau dia karakteristik nafasnya biasa, berarti tandanya terlalu ke bawah. Naikin lagi sedikit ke bagian tengah tenggorokan. Nah, ya. Nah, yang ini ya. Ha, hi, hu, bah. Gitu. Oke. Lanjut lagi. Sip. Nah, selanjutnya, selain hak kecil dilafalkan dia terlalu ke bawah menjadi hak besar, banyak juga yang melafalkan hak kecil dia justru terlalu bablas, terlalu kuat malah jadi terlalu ke atas, terlalu ke sini. Nah, kalau hak kecil dilafalkan terlalu ke atas, ini pun tidak tepat karena ini tempat huruf lain juga. Huruf apa? Nih. Tuh, kalau dari sini itu tempat hurufnya huruf kho. Huruf kho juga punya sifat hams, mengalir nafas, tapi karakteristiknya nafas berupa seperti dengkuran karena dilafalkan dari tenggorokan paling atas, ya. Oke. Maka nggak aneh kalau teman-teman melafalkan hak kecil, ya kok terdengar masih ada ngorok-ngoroknya, misalnya ketika teman-teman baca surah Al-Fatihah saja. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, ada ngoroknya. Alhamdulillahi rabbil nah, itu ya. Itu nggak boleh ada ngorok-ngoroknya. Kalau ada ngorok-ngoroknya berarti tandanya teman-teman melafalkan hak kecilnya itu terlalu ke atas. Nah, kalau terlalu ke atas itu adalah rumahnya huruf kho. Sampai sini paham teman-teman sekalian? Baik, ya, seperti itu ya.
selanjutnya. Maka pastikan kita ingatkan H kecil dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan, ya. Dia memiliki karakteristik nafas yang berbisik, mengalir dengan berbisik. Maka ketika kita lafalkan suhu, ya. Oke, suhu. Jadi karakteristik nafasnya berbisik. Dia akan berbisik kalau tepat dilafalkan dari bagian tengah tenggorokan. Kalau makhrajnya tepat. Oke. Sip, sudah ya. Huruf H kecil sudah kita bahas ya. Sip. Sekarang kita lanjutkan kembali. Sebentar teman-teman sekalian. Ya, mohon maaf agak goyang-goyang. Oke. Selanjutnya, bentar ya. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman. Hak kecilnya sudah kita bahas. Sekarang kita berkenalan dengan harokatnya. Jadi di sini kita belajar membahas huruf dan harokat juga, ya. Nah, teman-teman, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini, ada yang tahu ini namanya harokat apa? Coba, ada yang tahu? Kalau kita mendapati ada huruf-huruf hijaiyah yang di atasnya ada simpul angka 9 seperti ini namanya adalah harokat dhammah. Saya izin tulis ya. Namanya adalah harokat dhammah. Oke. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka dia mesti dibaca dengan vokal. Ini kurang dekat kayaknya. Nah, ya. Dilafalkan dengan vokal U ya. Nah, harus dibaca dengan vokal U. Maka huruf H kecil di sini kita lafalkan ya dengan vokal U. Ya, tidak hi, tidak dengan vokal i karena tidak berharokat kasroh, tidak dengan vokal a, ha, kenapa? Karena tidak berharokat fathah ya. Tapi dia dibaca dengan vokal hu karena dia berharokat dhammah. Nah, begitu ya. Oke. Berarti suhu. Sekarang kita sempurnakan harokat dhammah. Teman-teman, saya izin mengingatkan, kalau teman-teman melafalkan huruf berharokat dhammah, simpul angka 9 di atas huruf, dan dia bervokalkan U, pastikan sempurnakan harokat dhammahnya. Cara melafalkan harokat dhammahnya sempurnakan. Bagaimana? Dengan cara MM. Apa itu MM? MM itu maju mulutnya, monyong mulutnya, mencucuk mulutnya, manyun mulutnya, muncung mulutnya, manyun mulutnya. Ya, oke. Karena gini teman-teman, ya, huruf berharokat dhammah itu tidak akan pernah sempurna. Wa kullu madmumin falan yatima, kecuali illa bidhammi syafataini dhammah, kecuali dengan betul-betul memonyongkan, memuncungkan mulut kita ke arah depan. Contohnya misalnya di sini ada huruf shad dan huruf H kecil. Maka sempurnanya kedua huruf tersebut ketika berharokat dhammah, maju mulutnya. Suhufi, suhufi, suhu, pastikan maju. Suhufi, suhufi, suhufi. Ya, bukan suhu. Kalau teman-teman melafalkan huruf berharokat dhammah dan dia tidak monyong mulutnya, tidak manyun mulutnya, maka bacaan teman-teman harokat dhammahnya tidak sempurna. Ya, jadi pastikan lihat bibir saya maju mulutnya ya. Suhufi, suhufi. Fokus ke harokat dhammah yang sedang kita bahas. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, semangat lagi. Sip, kita lanjutkan. Selanjutnya teman-teman sekalian, kita di sini mendapati ya huruf H-nya sudah kita bahas beserta dengan harokatnya ya. Lalu ya huruf Fa di sini ya dia ada setelahnya ada huruf Fa. Huruf yang saya blok dengan warna hijau ini namanya huruf Fa. Jadi kita kenalan per huruf per harokat. Nanti kalau ada hukum tajwid kita bahas juga hukum tajwid. Ini namanya huruf Fa. Ya. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf Fa adalah apa teman-teman? Dibaca persis menjadi huruf P. Dan ini kesalahan yang termasuk besar karena merubah huruf. Ya, jangan sampai dibaca suhupi tapi suhufi. Nah, kenapa huruf Fa seringkali tertukar dengan huruf P? Karena teman-teman melafalkan huruf Fa-nya tidak sesuai dengan makhrajnya,
tempat keluar hurufnya. Maka langkah pertama untuk menyempurnakan pelafalan huruf, kenalan sama hurufnya. Oke, huruf fa dilafalkan seperti apa? Oke, kita ingatkan kembali teman-teman ya tuh. Oke, kita ingatkan seluruh huruf hijaiyah tanpa terkecuali itu punya makhraj. Ya, seluruh huruf hijaiyah tanpa terkecuali itu punya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu adalah tempat-tempat keluarnya huruf-huruf hijaiyah. Tempat keluar huruf fa dilafalkan dari mana? C, perhatikan baik-baik. Huruf fa dilafalkan dari istilahnya adalah batonus syafah. Batonus syafah itu apa? Badan atau perut bibir bawah. Wa min batoni syafah falfa ma'atrofis thanayal musyrifah. Ujung gigi seri atas kita disentuhkan dengan badan atau perut bibir bawah. Kalau teman-teman masih belum terbayang seperti apa, nih, ini ilustrasi gambarnya, kita lihat baik-baik. Kita punya ujung gigi seri atas kita sentuhkan dengan bibir bawah kita. Tapi ingat, bibir bawahnya bukan bibir bawah bagian luar yang kering, tapi bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Ini contoh ilustrasi gambarnya, begini pelafalannya. Fa, 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 fi, fu. Ya, seperti yang ada dalam gambar ya, seperti ini ya. Lafalkan seperti ini. Ya, simak baik-baik dan kita praktekkan. Yuk, bareng. Fa, fi, fu, af, af. Ya, nah, kalau teman-teman tepat melafalkan huruf fa seperti ini, maka huruf fa itu teridentifikasi pasti dia punya sifat yang namanya adalah hams. Hams itu artinya adalah mengalir nafas. Ya. Di saat yang sama, kalau dia mengalir nafas, pasti dia juga mengalir suara, rokhwah. Nah, yuk kita praktekkan lagi. Coba bareng-bareng. Fa, fi, fu. Fa, fi, fu. Ya, oke. F, if, uf. Ya, oke. Sip. Kita lanjutkan kembali ya. Jadi kayak kita melafalkan fu, fa, fa. Gitu ya. Bagus tuh ya, fu, fa, fa ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Teman-teman sekalian. Sip. Suhu, maaf ya. Suhufi. Nah, jadi pastikan dia mengalir nafasnya dan jangan sampai seperti huruf P. Oh ya, maaf belum kita bahas. Kenapa huruf fa sering tertukar menjadi huruf P? Ya, kenapa huruf fa sering tertukar menjadi huruf P? Kenapa coba? Karena kalau huruf fa yang disentuhkan itu adalah bagian bibir atas, masya Allah, bagian bibir, masya Allah, bagian bibir atas dan bibir bawah. Nah, kalau yang disentuhkan adalah bibir atas dan bibir bawah, maka nanti yang keluar bukan huruf fa lagi, ya, oke, tapi huruf P. Nih, pa, pi, pu. Nah, kan beda sama huruf fa, fi, fu. Beda ya dengan up. Jadi bukan menyentuhkan kedua bibir, teman-teman sekalian. Bukan menyentuhkan kedua bibir. Ya, bibir atas dan bibir bawah. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian, ya. Oke, kita lanjutkan kembali ya. Oke, nah sekarang hurufannya sudah kita pelajari ya, sudah kita pelajari hurufannya bagaimana cara melafalkannya, sudah kita pelajari insya Allah sedikit-sedikit aja, sedikit-sedikit. Lanjut ya, sip. Sekarang hurufannya kita lihat, hurufannya dia berharokat apa? Dia berharokat baris bawah. Oke, teman-teman sekalian, kalau maaf, masya Allah, masya Allah. Kok tidak kena sih? Ntar saya izin hapus dulu ya sebentar. Nah, oke. Huruf fa-nya dia berharokat baris bawah. Nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang di bawahnya ada harokat baris bawah seperti ini,
ini namanya adalah harokat kasroh. Namanya adalah harokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal i. Ya, maka huruf fa di sini dia nggak dibaca dengan vokal a lagi. Ya, kenapa? Karena dia tidak berharokat baris atas atau fathah. Ya, oke. Nih, huruf fa di sini juga nggak kita lafalkan dengan vokal u karena dia tidak berharokat dhammah. Ya, oke. Tapi dia dibaca dengan vokal i karena dia apa? Karena dia berharokat kasroh. Ya, sempurnanya harokat kasroh itu dilafalkan dengan cara apa? Vokal i-nya juga bukan asal keluar vokal i saja, tapi setiap harokat itu punya titik sempurnanya masing-masing. Ya, kalau teman-teman ingin menyempurnakan harokat kasroh, kita lafalkan dengan cara apa? Dengan cara B A T L. Apa itu B A T L? B artinya adalah rendahkan rahang bawah. ATL artinya adalah angkat tengah lidah. Ya. Jadi kalau teman-teman ingin menyempurnakan harokat kasroh vokal i, ya, itu dilafalkan direndahkan rahang bawahnya. Jadi bukan dibaca dengan senyum-senyum cengar-cengir. Jadi bukan senyum ditarik ke samping, bukan begini nih. Vi. Tapi senyumnya ditarik atau direndahkan rahang bawahnya ke bawah. Bukan vi, tapi vi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, huruf berharokat kasroh, tengah lidahnya harus diarahkan ke langit-langit, naik begini. Karena kalau tidak bunyi vokalnya tidak akan vi, nggak akan i, tapi ve. Coba saja teman-teman lafalkan harokat kasroh, vokal i, lalu tengah lidahnya nggak diangkat, pasti yang keluar tidak akan bunyi vokal i, tapi bunyi vokal e. Ve, tidak, tapi vi, angkat tengah lidahnya. Ya, jadi kalau ingin menyempurnakan harokat kasroh dengan cara apa teman-teman? Dengan cara RRBATL, rendahkan rahang bawah, angkat tengah lidah. Ya, rendahkan rahang bawah, angkat tengah lidah. Oke, lanjut lagi. Sip, kita lanjutkan kembali. Saya izin hapus, ya. Sip, ya. Oke, paham nggak sampai sini teman-teman sekalian? Ya, coba belum ada yang respon nih, ya. Paham nggak nih sampai sini? Yang respon pagi ini saya sedikit nih ya. Yang aktif dalam kolom komentar sedikit nih ya pagi ini ya. Oke, sip, ya. Oke, terima kasih ya responnya, barakallahu fikum. Lanjut lagi teman-teman sekalian, ya. Suhufi, ya seperti itu. Oke, sekarang kita lanjutkan kembali, ya. Sip, selanjutnya teman-teman sekalian, ya. Kira-kira nih huruf yang saya blok dengan warna hijau ini huruf apa ya? Nah, ini namanya huruf apa? Coba, ya. Sip. Ini namanya huruf apa? Ini namanya adalah huruf. Nah, ya, tuh. Oke, masih ada yang menjawab bahwasannya ini adalah huruf alif. Oke, berarti sekali lagi kita perlu lakukan penilangan. Ya. Ini bukan alif, teman-teman sekalian. Ya, bang kan bentuknya seperti tangkai angka 1. Ya, alif memang bentuknya seperti ini. Tapi sayangnya alif tidak mungkin memiliki harokat. Alif itu bisa berharokat. Alif itu tidak bisa berharokat, teman-teman sekalian. Ya, ya. Alif itu tidak mungkin memiliki harokat baik di atas hurufnya fathah, dhammah, ataupun di bawahnya kasroh, ataupun bahkan sukun sekalipun. Alif itu tidak bisa bersukun, berharokat, bertasydid, nggak bisa. Ya, oke. Nah, kalau teman-teman mendapati ada bentuk seperti alif tapi dia berharokat, itu namanya adalah hamzah, ya, hamzah. Oke. Nah, huruf yang sering kita baca ketika ngaji, ya, yang bunyinya adalah alhamdu, alhamdu, itu namanya huruf hamzah, bukan alif. Hati-hati, ya, gitu. Oke, bukan alif, teman-teman sekalian. Ya, kalau alif itu yang seperti apa?
Alif itu yang bagaimana? Sip, ya, perhatikan baik-baik. Alif itu nih, alif nih, ya. Tuh, alif itu di atas dan di bawahnya tidak berharokat. Ya, dan fungsi alif itu hanya untuk memperpanjang bacaan sebelum alif yang hurufnya berharokat fathah. Ya. Oke. Tuh. Ya. Ini alif nih. Tuh, ini alif juga. Ya, dia tidak berharokat. Dan fungsinya hanya sebagai pemanjang bacaan dari huruf berharokat fathah sebelum alif. Tuh. Ya. Mana lagi? Tuh, ya. Nih, yang warna kuning ini alif. Ini alif. Tuh, diikuti fathah, ya. Ini alif. Tuh, diikuti fathah, ya. Tapi yang ini bukan alif karena dia berharokat. Bisa difahami? Ya. Faham? Oke. Saya pengen nanya, teman-teman. Ini huruf apa? Ya. Nih, ini huruf apa ini? Coba. Yang ini nih, yang baru saya kasih blok warna kuning. Ini huruf apa ini? Huruf alif. Keren. Yo, ya, teman-teman. Ini huruf apa ini? Masya Allah. Ini huruf apa ini? Ini alif. Ini huruf apa ini? Ini alif. Ini huruf apa ini? Ini huruf apa ini? Ini alif. Ya. Oke. Nah, saya pengen nanya teman-teman. Teman-teman, ya. Ini huruf apa? Nih, yang ini. Oke, yang ini huruf apa? Ini huruf alif juga. Ya, Masya Allah. Oke. Nah, yang ini huruf apa ini? Yang ini. Yang ini. Yang ini huruf apa yang ini? Yang ini. Nah, yang ini adalah huruf hamzah karena dia berharokat. Tuh gitu. Ya. Oke. Tuh, kita cek lagi. Ini huruf hamzah karena berharokat. Yang ini huruf alif karena tidak berharokat. Ya. Oke. Nah, yang ini huruf apa ini? Yang ini huruf hamzah karena dia berharokat. Ya, bisa diikuti. Begitu ya. Oke, jadi jangan sampai teman-teman mana tadi ayat yang sedang kita baca. Nah, ini ya. Ini berarti bukan alif karena dia berharokat gitu ya. Sip, lanjutkan lagi ya. Selanjutnya ini hamzah ya. Oke. Hamzahnya dia berharokat baris bawah ya. Oke, hamzah bagaimana cara melafalkan hamzah? Persis senatural kita melafalkan huruf a i u pada abjad alfabet. Beres. A i u, aku, akan, a i u, pokoknya a i u itu adalah hamzah. Hamzah itu persis banget seperti kita melafalkan huruf a i u alfabet. Ya. Oke, sip. Lanjutkan lagi. Nah, sekarang hamzahnya di sini dia berharokat baris bawah. Kita ulang lagi. Harokat baris bawah disebut dengan harokat kasroh. Ya. Nah, huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan vokal, i. Oke? Maka hamzahnya di sini kita baca menjadi i. Jangan lupa, kalau pengen melafalkan harokat kasroh, sempurnakan vokal i atau kasrohnya. Dengan cara apa? Dengan cara RRBATL. Sudah kita jelaskan tadi di sini ya, di huruf fa ya. Kita jelaskan lagi. RRBATL. RRBATL itu apa? RRB itu artinya adalah rendahkan rahang bawah. ATL itu artinya adalah angkat tengah lidah. Ya. Jadi ketika kita melafalkan harokat kasroh, rendahkan rahang bawah kita, bukan ke samping. Tapi i. Lalu angkat tengah lidah kita. I. Kalau tengah lidah kita nggak diangkat, bunyinya jadi gini. Nggak akan vokal i. Rendahkan rahang bawah. I. Dan angkat tengah lidah ke arah langit-langit. I. Kalau nggak diangkat tengah lidahnya jadinya Ya. Lanjut. Masya Allah ya, Masya Allah. Oke. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat Quran sekalian. Ya, i, jelaskan vokal i-nya, sempurnakan harokat kasrohnya, rendahkan rahang bawah dan angkat tengah lidahnya. Ya. Faham? Sip. Kita lanjutkan kembali. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya di sini kita mendapati ada huruf ba. Ya. Bentuknya seperti mangkok, sret, tapi dia ada basoknya jatuh di bawah. Nah, gitu. Ya, ada basoknya jatuh di bawah. Nah, ini namanya adalah huruf ba. Huruf
ba, huruf ba, ya. Bagaimana cara melafalkan huruf ba? Huruf ba dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet, ya. Teman-teman di sini bisa melafalkan huruf B? Tahu huruf B alfabet, huruf B yang sering kita baca, yang sering kita lafalkan dalam keseharian kita, itulah huruf ba. Beres. Itulah huruf ba. Ya. Jadi huruf ba itu dilafalkan persis seperti kita melafalkan huruf B, yaitu dari asyafatain. Babi, bu, ab. Betul-betul sentuhkan bibir atas, bibir bawah. Babi, bu, ab. Babi, bu, ab. Tapi hati-hati, ketika teman-teman melafalkan huruf ba, jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Babi, bu, ab. Ya, bukan bibirnya dilipat, enggak. Cukup sekali lagi sentuhkan bibir atas kita dengan bibir bawah kita dengan natural, sebagaimana kita melafalkan huruf B. Babi, bu, babi, bu, babi, bu. Ya. Hams udah pasti rokhwah belum tentu. Kadar hamsnya harus apa dulu? Hams yang kadarnya mengalir nafas itu pasti rokhwah. Tapi kalau hams yang dia kadarnya percikan nafas, dia bukan rokhwah. Nah, jadi bukan lihat kadar nafasnya apa, mengalir atau tidak, atau percikan, ya. Lanjut. Nah, lanjut lagi, fokus ke huruf ba. Perhatikan baik-baik teman-teman sekalian, ba-nya di sini, ya, sudah kita ketahui cara melafalkannya. Tapi di sini kita lihat ba-nya di atasnya dalam kondisi apa nih? Ya, ada tanda petik di atas huruf. Teman-teman, kalau teman-teman mendapati ada tanda petik di atas huruf, ini namanya istilah dalam tajwidnya apa? Kalau di kita kan sering kita sebut dengan ba mati. Tapi dalam kaidah tajwid disebut dengan sukun. Oke, sukun. Ya. Nah, teman-teman, ini menarik. Ketika huruf ba dalam kondisi sukun, dia punya sifat yang hanya muncul ketika ba-nya dalam kondisi sukun. Huruf ba punya sifat yang dia hanya muncul ketika ba dalam kondisi sukun. Kira-kira apa nama sifatnya? Kira-kira apa nama sifatnya? Ada yang tahu? Ya. Keren. Nama sifatnya adalah qalqalah. Ya, saya izin tulis. Nama sifatnya adalah qalqalah. Qalqalah apa, teman-teman? Ya, qalqalahnya apa? Qalqalahnya adalah qalqalah sughra. Nah, jadi menarik nih. Huruf ba itu punya sifat yang dia hanya muncul ketika dia dalam kondisi sukun. Namanya nama kategori sifatnya sifat aridhoh, sifat palsu, atau sifat yang hanya muncul dalam kondisi-kondisi tertentu. Contohnya, sifat qalqalah pada huruf ba hanya muncul ketika ba dalam kondisi sukun. Ba dalam kondisi berharokat dia gak muncul sifatnya. Nah, gitu ya. Oke. Sip. Nah, contohnya gini, teman-teman. Teman-teman punya sifatnya baik, lemah lembut, gitu ya. Oke. Tapi ketika teman-teman lapar, teman-teman jadi tiba-tiba jadi suka jadi punya sifat pemarah, jadi rese. Nah, kayak gitu contohnya. Huruf ba itu ketika berharokat dia nggak muncul sifat qalqalahnya, tapi ketika sukun dia muncul sifat qalqalahnya. Ada nggak teman-teman? Ya, teman-teman ketika lagi nggak lapar, teman-teman tuh baik, sering senyum gitu ya. Tapi ketika lapar, teman-teman tuh bawaannya pengen marah. Ada nggak? Ada yang begitu, teman-teman. Nah, itu yang disebut dengan sifat aridhoh. Sifat yang muncul hanya dalam kondisi-kondisi tertentu saja. Nah, gitu ya. Oke. Nah, qalqalahnya qalqalah sughra. Sebentar ya, kita coba. Sip. Apa itu qalqalah sughra? Ya. Oke, qalqalah itu apa? Sughra itu apa? Qalqalah artinya adalah memantul atau pantulan. Oke. Sughra itu apa? Sughra itu artinya adalah pantulan yang kecil atau pantulan yang lemah atau pantulan yang ringan. Ya, maka ketika kita lafalkan di sini jangan sampai tidak kita pantulkan. Ibro, bukan bro, ibro enggak, tapi ibro. Pantulkan dulu bak sukunnya, ibe. Bunyi vokalnya ke vokal e ya. Natural bunyi qalqalah pada huruf tipis, kan huruf tipis yang punya sifat qalqalah itu ada 3. Ba, jim, dal. Nah, ketika bajudi atau bajim dal ini dalam kondisi sukun memantul, bunyi pantulannya bukan ke a. Kalau ke a berarti itu harokat fathah, bukan memantul. Ibro, bukan iba, ibe. Ibrahima adraka
tajri min tahtihal anhar. Ya. Oke, jadi dia dipantulkan ke bunyi vokalnya e. Ibrahi, Ibrahi. Jangan sampai iba, jangan ke vokal a. Ibaro, jadinya fathah tuh kalau begitu. Ya. Oke. Nah, jangan juga tidak dipantulkan ibro, bro, bukan bro. Ya, bro. Gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Selanjutnya, kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf-huruf qalqalah adalah pantulannya tertahan. Ya, jangan sampai ketika teman-teman melafalkan huruf-huruf qalqalah pantulannya tertahan, dan ini kesalahan yang bisa khawatir menjadi kesalahan yang besar. Ya, maksudnya pantulan tertahan itu gimana? Perhatikan, pantulan tertahan itu seperti ini. Suhufi Ibrahim. Ada nggak yang melafalkan qalqalah seperti itu? Suhufi Ibrahim. Atau biasanya, ya Ustadz Aziz, selamat bergabung, barakallahu fikum, selamat bergabung Ustadz, Masya Allah. Ya, sering juga kita contohnya pada surah Al-Ikhlas. Ya, biasanya ada beberapa imam dalam musola gitu ya, yang itu nggak semua, tapi ada beberapa yang begini. Bacanya begini. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, jangan sampai qalqalah itu dipantulkan dengan pantulan yang tertahan seperti tadi, sahabat. Ya. Nah, khawatir kalau pantulannya tertahan seperti tadi, teman-teman seolah sedang menyisipkan huruf baru setelah ba sukunnya apa? Hamzah sukun. Khawatir teman-teman sedang menambahkan huruf baru kalau misalnya pantulannya tertahan, yaitu menambah hamzah sukun setelah ba sukun dan sebelum ro-nya. Ya, kenapa hamzah sukun? Oke, perhatikan. Hamzah itu punya sifat loh. Hamzah itu punya sifat yang namanya adalah syiddah. Syiddah itu artinya adalah tertahan suara. Ya, sifat syiddah pada huruf hamzah, tertahan suara, itu akan sangat terasa biasanya ketika hamzah dalam kondisi sukun. Makanya huruf-huruf yang bertemu dengan hamzah sukun kan terhentak ya. Mu'minina, iqra, bismi. Nah, kenapa dia bisa terhentak atau terhenti tiba-tiba seperti itu? Karena bertemu dengan sifat syiddah pada huruf hamzah dalam kondisi sukun. Nah, maka jangan sampai teman-teman melafalkan huruf yang dia memantul, tapi pantulannya ada hamzah sukun setelahnya. Ibrahima, Ibrahima. Biarkan pantulannya memantul dengan ringan saja. Ibrahima. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Udah. Gitu ya. Oke, paham sampai sini? Nah, jadi jangan sampai pantulannya tertahan. Silakan, ini catatan kita untuk bak sukun. Silakan difoto dulu kalau teman-teman ngerasa ada yang ini, wah ini penting nih. Nah, difoto dulu atau di screenshot dulu. Sudah? Kita lanjutkan kembali insya Allah. Lanjut ya, saya izin hapus ya. Oke. Selanjutnya kita akan membahas huruf ro, teman-teman sekalian ya. Ini namanya adalah huruf ro. Nama aslinya adalah huruf ro ya, huruf ro. Bagaimana cara melafalkan huruf ro? Huruf ro itu dilafalkan dari punggung lidah. Punggung lidah. Punggung lidah itu masih bagian dari ujung lidah, tapi bukan ujungnya banget, tapi bagian punggung lidah kita. Ya, bagian punggung lidah kita. Ya, bagian mana punggung lidah itu teman-teman, kita ilustrasikan langsung saja. Perhatikan baik-baik ya, saya contohkan. Sekarang saya perlihatkan tangan saya, jari saya, ini kita ibaratkan sebagai lidah. Nah, huruf ro itu dilafalkan bukan betul-betul dari ujungnya banget, tapi dia dilafalkan dari punggung lidah. Punggung lidah itu bagian yang ini. Ya, nah bagian ini. Nah, diarahkan ke langit-langit, ujung lidahnya dia nggak nempel ke langit-langit. Makanya bentuknya seperti V. Nah, bagian nanti sini ada celah di sini itu sebagai aliran suara untuk mengalir. Ya kan, huruf ro punya sifat tawasud, sedikit mengalir. Nah, lewat sini dia, celah-celah ini. Ketika kita lafalkan seperti ini. L, bentuk lidahnya begini. Ro, kelihatan? Ro,
Jadi ujung lidahnya nggak nempel, tapi bagian punggung lidahnya. Ru. Nah, jadi dia si ujungnya banyak banget mah dia nggak nempel. Ya, oke. Jadi dia dilafalkan dari punggung lidah. Teman-teman sampai sini dulu paham atau tidak? Yuk, saya pengen lihat dulu teman-teman aktif atau enggak nih. Paham atau enggak? Kalau sudah kalau lanjut atau enggak, maksudnya masih semangat atau enggak? Ya. Nggak bisa kayak Ustadz, jangan bilang nggak bisa. Belum bisa. Kalau teman-teman bilang nggak bisa, bedakan antara nggak bisa dan belum bisa. Teman-teman kalau bilang belum bisa, jangan bilang nggak bisa, belum bisa. Paham? Baik, lanjut. Lanjut ya. Baik, bismillah, kita lanjutkan kembali. Lanjut. Nah, jadi huruf ro dilafalkan dari punggung lidah. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ro adalah dilafalkan dengan getaran yang berlebihan. Dilafalkan dengan getaran yang terlalu banyak atau berlebihan. Contohnya seperti apa? Ini keliru ya. Nah, contohnya seperti apa? Ibrohi. Ro tidak boleh dilafalkan r. Getarannya seperti itu. Kenapa? Karena huruf ro punya sifat. Sifat apa? Huruf ro, teman-teman sekalian, dia punya sifat, nama sifatnya adalah takrir. Warro wabitakririn ju'il. Takrir itu dia bergetar, tapi bukan dengan getaran seperti huruf R pada abjad alfabet, tapi getaran yang dia digetarkan dengan sedikit saja. Ro, ri, ru, bukan ro, ri, ru. Nah, tapi jangan salah kaprah juga. Mentang-mentang huruf ro kita tahu dia punya sifat takrir yang dia getarannya nggak berlebihan, teman-teman malah menghilangkan getarannya. Jadi kayak orang bule. Contohnya gimana? Ro, ri, ru, bar. Rar, nggak gitu juga, getarannya harus tetap jelas. Ro, ri, ru, r, ri, ru, ro, r, ro. Jadi getarannya sedikit, tapi walaupun sedikit tetap tegas, lugas dan jelas. Faham sampai sini? Ya. Oke, masya Allah. Barakallahu fikum. Semangat teman-teman. Kita lanjutkan kembali. Coba yang masih semangat dan pengen lanjut boleh komen takbir, Allahu Akbar. Ayo. Yang masih semangat dan pengen lanjut, komen takbir, Allahu Akbar. Silahkan. Kita gaungkan semangat kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Masih banyak ya yang mau lanjut ya. Allahu Akbar. Baik, kita lanjutkan kembali ya. Nah, kenapa takbir? Karena segala bentuk hal yang baik bukan dari manusia. Manusia hanya berwasilah saja, hanya menjadi wasilah saja, dan hanya sama-sama berikhtiar. Yang memberikan segala bentuk kebaikan itu izin Allah. Ya, lanjut. Nah, dia punya sifat namanya takrir. Jadi bergetar sedikit ya. Ibro, ro. Jadi bukan ibro, ro. Ya, jadi getarannya tidak boleh banyak. Kenapa? Karena dia punya sifat, nama istilahnya adalah takrir. Ya, nah gitu. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali. Belum selesai, teman-teman sekalian. Perhatikan. Teman-teman, di sini ada fathah tegak. Fathah tegak itu bedanya dengan fathah miring apa? Dari kadar panjangnya saja. Yang ini fathah biasa, yang ini fathah tegak. Ya. Cara baca secara vokal itu sama dengan fathah biasa, tapi kadarnya yang membedakan, kadar panjangnya yang membedakan. Ya. Oke, berarti saya pengen nanya teman-teman, basic huruf berharokat fathah itu dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U? Coba. Basic huruf berharokat fathah itu dibaca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U? Dibaca dengan vokal A ya. Baik, sekarang pertanyaannya, kenapa huruf ro ketika dia berharokat fathah dia tidak kita baca dengan vokal A, ibra? Tapi kenapa kita baca malah dengan vokal O? Nah, kenapa nggak dengan vokal A? Kenapa jadi ibro? Kenapa nggak ibra? Karena huruf ro ketika berharokat fathah itu harus dibaca dengan mufahomah atau tafkhim atau tebal. Oh, Bang, emang kalau huruf tebal ketika fathah bunyi vokalnya bukan A? Bukan, tapi condong kepada vokal O. Ya, kalau dia vokal A yang keluar, maka dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Nah, ya. Sedangkan huruf ro itu ketika fathah tegak atau ketika fathah dia dibaca dengan vokal O, maka huruf ro ini termasuk ke dalam huruf yang harus dibaca tebal ketika dia berharokat fathah.
Ya. Oke. Sip, ya. Nah, selanjutnya, Bang, bagaimana cara membunyikan vokal O ini? Apakah bunyi vokal O ini dilafalkan dengan cara seperti biasa? Apakah dengan cara monyong mulutnya, maju mulutnya, muncul mulutnya, maju mulutnya, monyong, manyun, ya, mencucu mulutnya seperti ini misalnya contohnya. Ro, ibro. Oh, apakah dengan cara seperti itu? Ternyata tidak. Ya. Lalu bagaimana Bang biar bunyi vokal O-nya ini keluar? Mulut kita cukup kita lafalkan dengan buka mulut saja. Nah, vokal O-nya, ya, BM buka mulut, vokal O-nya dihasilkan karena apa? Karena dia huruf tebal, itu pasti punya sifat yang selalu menyertainya. Apa nama sifatnya? Nama sifatnya adalah PLN, atau dalam kaidah tajwidnya disebut dengan isti'la. Ya. Apa itu isti'la? Isti'la itu PLN. PLN itu apa? Pangkal lidah naik. Itulah isti'la. Nah, begini perhatikan. Nah, nih, ketika huruf ro dibaca tebal, lihat lidah terdalam kita. Nah, dia naik ya. Nah, itulah yang disebut dengan isti'la. Sifat isti'la inilah yang membuat vokal A ketika fathah pada huruf tebal menjadi O. Jadi bukan karena kita sengaja membunyikan vokal O-nya dari bibir. Ya. Oke, bukan sengaja dari bibir begini. Ro, enggak, bibir kita, mulut kita cuman buka mulut saja. Dan diangkat pangkal lidahnya. Ro. Jadi bukan ro, tapi ro. Nah, bunyi vokal O-nya itu bukan karena kita monyong nih. Perhatikan, mulut saya nggak monyongnya nggak ro. Perhatikan. Mulut saya hanya buka mulut saja. Ro. Gitu, ya. Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian ya. Tuh, ada yang ngingetin sambil tap-tap layar kan itu dia. Masya Allah, terima kasih Bunda ya. Ngambil peluang pahala jariah, ngingetin teman-teman tap-tap layar ya. Allahu Akbar. Syukran Bunda ya. Terima kasih sudah mengapresiasi konten-konten ngaji, sudah support konten-konten Quran, sudah mengapresiasi konten-konten dakwah Quran nih, ya. Lanjut. Ya. Suhufi Ibrahim. Nah, ya, silakan difoto nih. Ya, kalau ada bagian-bagian yang teman-teman anggap penting foto. Ya, foto, ya. Oke, sudah? Sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Oke. Ibro. Nah, sekarang kita masuk lagi ke kita masuk ke pembahasan berikutnya. Oke. Nah, teman-teman, ya, kalau fathah biasa dia dibaca dengan kadar panjang 1 harokat. Kalau fathahnya fathah tegak, di sini dibaca berapa harokat panjangnya, teman-teman? Ya, dibaca berapa harokat? Ada yang tahu? Kalau fathahnya fathah tegak, dia dibaca dengan kadar panjang 2 bukan 2 hari, hati-hati ya. 2 harokat. Ya, saya izin tulis ya. 2 harokat. Nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Ingat, mad tabi'i. Teman-teman boleh sebut dengan mad asli pula. Ya, teman-teman sebut dengan mad tabi'i boleh. Teman-teman sebut dengan mad asli pun boleh saja. Ya. Nah, salah satu hukum tajwid yang paling banyak dalam Al-Quran yang akan sering kali kita temui ketika kita ngaji adalah hukum tajwid mad tabi'i, teman-teman sekalian. Maka pastikan kadar 2 harokatnya teman-teman jangan sampai tidak konsisten. Kadang-kadang kepanjangan, kadang-kadang kependekan. Pastikan 2 harokatnya tepat 2 harokat. Nah, ya, gimana caranya? Diayunkan 2 kali. Contohnya gini. Ibro. Lihat pensil ajaib saya. Ibro. 1, 2 kali ayun. Ibrohi. Nah, begitu. Bisa diikuti? Nanti tinggal dipraktekkan misalnya ke dalam bacaan-bacaan lain. Contohnya kalimat ta'awudz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pada Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faham? Jelas? Nah, begitu ya, teman-teman sekalian. Oke, kita lanjutkan lagi ya, gitu. Oke. Sedih rasanya Ustadz mau berpisah dengan A ya, teman-teman. Ya,
siapa yang selalu ngikutin live ini dari awal? Siapa yang selalu mantengin kita setiap hari? Kita bahas surah Al-A'la ini udah penghujung ayat surah Al-A'la. Lebih dari sebulan teman-teman, seriusan deh. Kita ngebahas surah Al-A'la ini bahkan mungkin hampir 2 bulan. Di Al-A'la terus, karena kita bahasnya seperti ini. Pelan-pelan, mohon maaf ya kalau misalnya dengan pembahasan ini kita bahas pelan-pelan, ya sedikit-sedikit banget kita bahas. Membuat teman-teman nggak pindah-pindah surahnya kok masih di Al-A'la terus, nah, gitu ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah. Sip, baru 2 kali ikut. Oh, Masya Allah. Yuk lanjut lagi ya. Diayunkan 2 kali ya, Masya Allah ya. Sip, kita coba ya. Nah, oke. Bismillah. Suhufi lagi. Suhufi Ibrahim. Nah, sip. Lanjut lagi ke huruf berikutnya. Teman-teman, sahabat-sahabat Quran sekalian, ya. Sekarang kita masuk ke huruf H yang ini ya. Ini kalau di kita sering kita sebut dengan H apa teman-teman? Ada yang tahu? Sering kita sebut dengan H besar ya. Oke. Ya, H besar. H besar ini dilafalkan ya, jangan sampai teman-teman ada yang beranggapan dulu kalau saya diajarin tuh H besar itu dilafalkan dari dada katanya. Siapa teman-teman yang pernah belajar bahwasanya H besar itu dilafalkan dari dada? Ada? Nah, ini dari apa yang kita pelajari ternyata bukan salah tapi kurang tepat, kurang sempurna. Karena apa? Karena tidak ada makhraj dada dalam tajwid. Kita sepakat ya, kan huruf hijaiyah itu dia punya makhrajnya masing-masing, punya tempat keluarnya masing-masing, dan H besar ini dilafalkan bukan dari dada. Ya, jadi nggak kita lafalkan Ibrahim. Enggak. Ya. Lantas H besar dilafalkan dari mana? Nih, H besar itu dilafalkan dari ini teman-teman. Perhatikan baik-baik. Nah, mana H besar? Ya, nih ya, H besar. Tuh, H besar, ingat tuh, setiap huruf hijaiyah itu punya makhrajnya masing-masing, tempat keluar hurufnya masing-masing. Makhraj H besar dilafalkan dari mana tuh? Bukan dari dada. Bukan dari dada, tapi dari aqsal halqi. Aqsal halqi itu artinya adalah tsumma li aqsal halqi hamzun ha'u, dari pangkal tenggorokan paling bawah. Nah, nih ilustrasi gambarnya, lihat ke area yang berwarna ungu di sini. Nah, H besar itu dilafalkan dari sini. Ha hi hu bah, tepatnya pada pita suara yang membuka. Ha hi hu bah, bukan dari dada. Maka ketika kita lafalkan, H besar itu dilafalkan dari sini. Ya. Ha hi hu bah. Beres, nggak perlu dari ha hi, nggak perlu. Nggak perlu dari dada ha hi, tapi dari pangkat tenggorokan saja. Ha hi hu bah. Gitu. Oke, sip. Kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian. Ya, kita praktekkan. Suhufi Ibrahim. Ya. Lanjut lagi, sip. Jadi bukan dari dada ya, tapi dari pangkal tenggorokan. H besarnya dia berharokat baris bawah, sret. Ya, kita ingatkan lagi. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah yang di bawahnya ada baris bawah seperti ini namanya adalah harokat kasroh. Ya, gitu. Namanya harokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh maka dia dibaca dengan vokal i. Nah, ya, maka H besarnya teman-teman sekalian, ya, tidak kita lafalkan menjadi H lagi, bukan vokal A karena dia tidak berharokat fathah, ya. Lalu H besarnya nggak dibaca dengan vokal U. Kenapa? Karena dia tidak berharokat dhammah, ya. Tapi H besarnya mesti dibaca dengan vokal I, ya. Kenapa? Karena dia berharokat kasroh, maka dibaca dengan vokal I, ya. Oke, sip. Lanjut, ya. Jelas sampai sini, sedikit-sedikit aja, ya. Nah, kita ulang-ulang kok, ulang-ulang semuanya diulang, ketemu lagi, ulang lagi, ketemu lagi, ulang lagi, ketemu lagi, ulang lagi. Makanya teman-teman yang mencarinya hasil ekspres dan instan itu biasanya kurang sabar kalau ikut pelajaran di sini. Cara pembelajaran di sini karena tidak mencari hasil ekspres atau instan. Biarkanlah itu Allah yang Allah yang nanti memberikan izinnya kepada kita. Kita tapaki prosesnya step by step yang bisa kita maksimalkan. Ya, oke, sip, lanjut. Nah, teman-teman, coba ini sudah kita bahas 2 kali nih. Harokat kasroh sudah kita bahas 2 kali. Saya pengen nanya lagi, bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh?
Bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh, teman-teman sekalian? Bagaimana cara menyempurnakan harokat kasroh vokal i? Ada ingat? Ayo, apa tadi? Coba masih ingat atau tidak? Ayo, 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 ayo. Eits, masih pada tetot. Itu ada yang betul. Jadi, cara menyempurnakan harokat kasroh vokal i, biar vokal i-nya jelas, teman-teman sekalian, dengan cara RRBATL. RRBATL. Apa itu RRBATL, teman-teman sekalian? Ya, RRBATL itu, RRB itu artinya adalah rendahkan rahang bawah, ATL itu adalah angkat tengah lidah. Ya, oke, baik, rendahkan rahang bawah dan angkat tengah lidah. Nah, jadi huruf berharokat kasroh itu bukan dilafalkan dengan cara nyengir. Senyumnya bukan ke samping, tapi senyumnya bukan ke samping begini, tapi ke bawah, ditekan ke bawah rahangnya. I, bukan i, tapi i. Dan tak cukup hanya merendahkan rahang bawah, tapi wadhun khifadin bin khifadin lil famiyatimu, angkat tengah lidah kita. Vokal i pada huruf apapun itu nggak akan jelas vokal i-nya kalau tengah lidahnya nggak diangkat. Ya, kalau tengah lidahnya, sekarang teman-teman lafalkan hak besar berharokat kasroh. Ya, lafalkan hak besar berharokat kasroh, tapi tengah lidahnya jangan diangkat. Yang keluar vokal apa? Pasti bunyinya begini. Kalau tengah lidahnya naik, lihat ya, lidah saya lihat ya. Hi, ya. Nah, ini membuktikan bahwasanya vokal i itu penting untuk kita sempurnakan dengan cara tengah lidah kita angkat. Ya, oke, paham? Jelas? Ibrahim. Nih, ini semua kasroh angkat tengah lidahnya sambil direndahkan rahang bawah. Coba ya. Suhufi Ibrahim. Lagi. Suhufi Ibrahim. Begitu lagi. Suhufi Ibrahim. Bisa? Jelas? Masya Allah. Jelas kan teman-teman? Ya, mohon maaf ya, pelan-pelan di sini mah ya, sedikit-sedikit, ya sedikit-sedikitnya, pelan-pelannya betul-betul lambat di sini mah teman-teman ya, Masya Allah, mohon maaf ya. Lanjut, huruf berharokat kasrohnya sudah kita bahas teman-teman sekalian. Sekarang kasrohnya berjumpa dengan huruf ya dalam kondisi sukun. Sebelum kita bahas kondisi ini, ya teman-teman ya, yang merasa masih semangat, yang masih pengen lanjut, ya, oke, boleh komen takbir Allahu Akbar di kolom komentar. Sambil saya minum boleh, ya, komen takbir di kolom komentar. Yang mau tap layar dan share silahkan. Saya izin minum dulu 5 detik, ya. Oke, yang mau lanjut masih semangat, takbir di kolom komentar. Bismillah, ya. Yang saum sunnah saya izin minum ya. Yang teman-teman yang puasa Senin Kamis saya izin minum ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Masih semangat nih ya, banyak yang komen Allahu Akbar, banyak nih, Masya Allah. Ya, terima kasih ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sahabat-sahabat Quran sekalian. Ya, oke, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sip. Oke, teman-teman sekalian, kita lanjutkan ya. Sekarang huruf berharokat kasrohnya sudah kita bahas, hak besarnya udah kita bahas. Sekarang hak besar kasrohnya berjumpa dengan ya sukun. Nah, kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh lalu berjumpa dengan ya sukun, maka ini disebut dengan dibaca harus berapa harokat? Coba, kalau ada huruf berharokat kasroh berjumpa dengan ya sukun, maka dia mesti dibaca dengan kadar panjang 2 harokat teman-teman sekalian. Masya Allah.
2 harokat. Ya, nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Mad tabi'i. Teman-teman boleh sebut dengan mad asli atau mad tabi'i juga boleh. Sama saja. Ya. Oke, ya. Nah, Ibrahim. Nah, salah satu hukum tajwid paling banyak dalam Al-Qur'an yang akan seringkali kita temui adalah hukum tajwid mad tabi'i. Maka pastikan kadar 2 harokatnya teman-teman nggak kepanjangan, nggak kependekan. Tepat di 2 harokat. Ya. Oke, kenapa kalau nggak tepat di 2 harokat? Saya yakin bacaan teman-teman jadi kurang teratur, jadi kurang rapi. Maka pastikan kadar 2 harokatnya tepat. Ya. Oke. Nah, sip. Nah, contoh teman-teman nggak percaya mad tabi'i itu hukum tajwid paling banyak, salah satu paling banyak nih. Fathah tegak, ya, nih. Fathah tegak itu merupakan mad tabi'i juga. Nih, fathah tegak itu mad tabi'i juga. Nah, perhatikan. Di ayat pendek saja kita sudah menemukan ada 3 hukum tajwid mad tabi'i. Fathah tegak, kasroh ketemu ya sukun, fathah tegak. Nah, ini mad tabi'i semua. Maka pastikan kadar 2 harokatnya teman-teman tepat, ya. Nggak kepanjangan, nggak kependekan. Nah, siapa di antara teman-teman yang mad tabi'inya masih belum konsisten? Kadang-kadang masih suka kepanjangan, kadang-kadang masih suka kependekan, boleh komen saya. Ya. Siapa di antara teman-teman yang melafalkan mad tabi'i kadar 2 harokatnya masih kadang-kadang kepanjangan, kadang-kadang kependekan, boleh komen saya. Nah, ternyata masih banyak ya. Nggak apa-apa, jujur, nggak masalah. Ya, teman-teman salah dalam membaca Quran dalam rangka belajar itu bukan aib. Bahkan sampai-sampai Allah kasih pahalanya double buat teman-teman yang belajar baca Quran tapi masih kesulitan dan terbata-bata. Jadi sayang, ya, yang nggak belajar baca Quran tuh sayang banget karena tidak mendapatkan pahala yang double-double. Ya, nah maka pastikan 2 harokatnya tepat. Bagaimana caranya? Diayunkan 2 kali ayun. Ya, perhatikan ya. Perhatikan pensil ajaib saya. Ibrahim. Tuh, diayunkan 2 kali ayun. Ibrahim. Bisa? Lagi. Ibrahim. Tuh. Ya, Masya Allah. Oke. Nah, sekarang kita baca full nih. Ini ada mad tabi'i satu lagi. Perhatikan ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Oh, ada 4 tuh. Ini ada 4. Ini mad tabi'i juga toh. Ini mad tabi'i juga. Dhammah ketemu wasukun. Nah, mad tabi'i jadi banyak. Ini ayat pendek tapi udah ada 4 hukum tajwid mad tabi'i. Ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Tuh, gitu. Ya. Nanti kalau sudah terbiasa, teman-teman mad tabi'inya nggak diayunkan pun nggak apa-apa. Contoh, misalnya lempeng-lempeng aja. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nggak masalah. Cuman diayunkan itu adalah tips dan trik agar kita melafalkan hukum tajwid mad tabi'inya kadar 2 harokatnya tepat, tidak kepanjangan, tidak kependekan. Paham? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Sip? Paham? Lanjut. Nah, lanjut ya. Lanjut. Suhufi Ibrahim wa Musa. Gitu. Oke, sip ya. Kita hapus dulu teman-teman sekalian. Sip ya. Selanjutnya kita masuk ke dalam huruf berikutnya ya. Ini namanya huruf apa? Ini namanya huruf mim. Nama aslinya adalah huruf mim. Jadi jangan sampai teman-teman ada yang bilang bahwasannya ini adalah huruf ma. Tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ma. Ini namanya adalah huruf mim. Ya. Oke. Nah, bagaimana huruf mim ini dilafalkan teman-teman sekalian? Huruf mim ini dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet. Ma mimu am. Tapi jangan sampai ketika teman-teman melafalkan huruf M pada abjad alfabet, bibirnya terlalu dilipat. Ma mimu am. Ketika kita membuat kegiatan offline ataupun online dan ada sesi talaki,
masih ada beberapa sahabat-sahabat kita ya, khususnya ibu-ibu ya, yang melafalkan huruf mim itu bibirnya terlalu dilipat. Mamimu, mimi. Biasa aja. Cukup sentuhkan bibir atas dan bibir bawah kita dengan natural sebagaimana kita melafalkan huruf M alfabet. Mamimu am. Mama, mimi, mumu, am. Tuh, udah beres. Jangan dilipat-lipat enggak. Ya. Oke. Sip. Lanjut teman-teman sekalian. Mimnya di sini dia berharokat baris atas. Sret. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, maka itu disebut dengan harokat apa? Nah, ya, ini dari tadi kita bahasnya harokat kasroh terus dan dhammah nih. Ya, sekarang kita masuk ke temu sama huruf berharokat apa nih? Kalau ada baris atas, ini namanya adalah harokat fathah. Ya, namanya adalah harokat fathah. Saya izin tulis di atas ya. Saya izin ingatkan. Kalau teman-teman mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, ini namanya adalah harokat fathah. Huruf yang dia berharokat fathah, maka dia mesti dibaca dengan vokal A basicnya. Maka huruf mim di sini nggak kita baca mi atau mu, tapi dia dibaca ma karena berharokat fathah. Beres, simpel ngaji itu sedikit-sedikit, asalkan mau pelan-pelan. Ya, nggak nggak buru-buru gitu loh. Ya, sedikit-sedikit aja. Dipahami, dicerna satu-satu. Ya, dicerna satu-satu teman-teman sekalian. Ya, gitu. Oke, lanjut. Ya, nah selanjutnya teman-teman sekalian, mim berharokat fathah maka dibaca ma. Teman-teman, kalau teman-teman mendapati ada huruf berharokat fathah yang dia dibaca tetap dengan vokal A sesuai dengan dasarnya, maka dia termasuk ke dalam huruf yang karakternya adalah huruf yang tipis. Nah, Bang, emang kalau huruf tebal ketika fathah bunyi vokalnya nggak A? Tadi kita udah bahas di sini huruf ro, ya. Nih, huruf ro tadi, ya nggak? Huruf ro ketika dia fathah, bunyi vokalnya kan ro, vokal O. Karena dia dibaca harus tebal. Nah, kita ingatkan lagi, ya, kita ingatkan lagi di sini. Kalau dia fathahnya vokal A, berarti huruf tipis. Kalau dia vokalnya adalah O, baru dia termasuk ke dalam huruf yang tebal. Kalau vokalnya adalah O. Contohnya apa aja? Banyak. So, do, to, wo, dan yang lainnya. Ya, oke. Paham sampai sini teman-teman sekalian? Allahu Akbar, Masya Allah ya. Oke, nah berarti huruf mim termasuk ke dalam huruf yang tipis teman-teman sekalian. Saya izin hapus ya. Termasuk ke dalam huruf yang tipis. Oke, lanjut. Semangat. Nih, sekarang ya. Bagaimana cara menyempurnakan huruf yang berharokat fathah dan dia dibaca dengan vokal A? Ya, tipis. Sebelum saya lanjutkan, teman-teman ya, saya pengen mengucapkan, perhatikan di sini, perhatikan ya. Kita lihat teman-teman yang sudah mengapresiasi konten-konten ngaji, konten-konten tausiah, ya seperti ini kita lihat ya siapa saja orang-orangnya nih, ya perhatikan, toh, ya. Terima kasih, ya, yang sudah memberikan gift terbaiknya. Terima kasih yang sudah memberikan tap dan share-nya. Ya, terima kasih atas keaktifannya di kolom komentar. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah support. Ya, semoga Allah catat teman-teman yang sudah ikut tap-tap layar support konten-konten ngaji. Ya Allah, berikanlah kemuliaan yang berlebih ya Allah karena mengikhtiarkan yang lebih. Ya, nih ada nama-namanya di sini terpantau semua aktivitas teman-teman. Ya, barakallahu fikum. Ya, Masya Allah. Sip. Yuk kita lanjutkan dikit lagi. Ya, saya ingin mengapresiasi dulu, terima kasih. Banyak terima kasih buat teman-teman semua. Barakallahu fikum, barakallahu fikum, barakallahu fikum. Ya. Sip, lanjut. Ya. Bagaimana cara menyempurnakan huruf berharokat fathah yang dia kadarnya tipis? Gimana teman-teman? Yang udah sering ikut live ini? Nah, ya. Dengan cara apa? Dengan cara BMSS. Ya, ini ya hanya istilah kita saja. Ya. Oke. BMSS. Ya, apa itu BMSS teman-teman sekalian? Ya, apa itu BMSS? BM artinya adalah buka mulut. Oke? Ya. SS artinya adalah sambil senyum.
bukan sambil salto, hati-hati. Buka mulut sambil senyum. Buka mulut untuk menyempurnakan harokat fathahnya, sambil senyum untuk menjaga kadar tipisnya. Kita mulai dari huruf berharokat fathah. Fathah itu akan sempurna kalau dia buka mulut. Mau dia vokal A kayak fathahnya, mau dia vokal O kayak fathahnya. Semua huruf berharokat fathah itu dibaca dengan membuka mulut. Wal maftuhu bil fathi. Ya. Nih teman-teman perhatikan, saya praktekkan ya. Teman-teman lihat bibir saya, mulut saya, lihat ketika saya melafalkan vokal A dan vokal O, yaitu harokat fathah. Lihat ketika saya melafalkan vokal A dan vokal O. Apakah ada bibir monyong atau bibir mingkem di sana? Atau semuanya buka mulut? Perhatikan baik-baik. Oke, saya izin zoom ya, perhatikan. Perhatikan mulut saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak samping? Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Coba. Ada yang monyong nggak bibirnya? Ada yang mingkem nggak bibirnya? Coba komen di kolom komentar sekarang juga. Ada yang monyong nggak bibirnya? Ada yang mingkem nggak bibirnya? Tidak ya? Semuanya buka mulut ya? Semuanya buka mulut ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tuh. Ya. Sip. Nah, maka buka mulut. Wal maftuhu bil fathi. Lalu, kalau dia vokalnya A, buka mulutnya disertai dengan senyuman. Ya. Nah, nih contohnya huruf mim nih. Misalnya huruf mim. Kita lafalkan cuman buka mulut saja misalnya. Nih, bunyi pelafalannya begini kalau cuman buka mulut ketika fathah vokal A. Ma. Sekarang kita sertai dengan senyuman. Asalnya ma menjadi ma. Antara ma dengan ma beda atau sama? Ma. Jadi kita sertai dengan senyuman. Nah, senyuman ini ya sebenarnya patokannya bukan pada senyuman. Tapi dengan senyum ada dua sifat huruf tipis yang dia akan tersempurnakan atau lebih maksimal. Yang pertama, huruf tipis punya sifat namanya adalah istifal. Kita tulis ya. Nih. Ya, huruf tipis itu sambil senyum. Sambil senyum itu biasanya akan menyempurnakan dua sifat dari huruf tipis. Apa aja? Nama sifatnya adalah istifal. Oke. Dan apa? Dan infitah. Istifal artinya pangkal lidah terhampar. Infitah artinya aula mulut terbuka. Nah, kita lafalkan sambil senyum ini biar dua sifat ini tertunaikan. Maka kita lafalkan bukan ma, sekali lagi bukan hanya buka mulut saja. Ma, tapi ma. Masya Allah, Pak Ustadz sangat membantu buat saya yang masih belum paham semuanya. Sehat terus Pak Ustadz. Alhamdulillah ya. Oke, alhamdulillah. Ini kalau ada komen-komen yang mengganggu ya, kita nggak akan segan-segan buat blok. Ya. Oke. Biarin. Mau komen apa lagi dia? Ya. Kalau ada komen-komen yang mengganggu, ya, kita nggak akan segan-segan blok. Mengganggu pembelajaran, orang-orang lagi ngaji, mengganggu, Masya Allah. Subhanallah. Bukan Masya Allah, Subhanallah. Ya. Allahu Akbar. Nggak takut antum. Ya. Langsung blok. Udah aja langsung blok aja. Nggak ganggu. Yuk kita lagi belajar. Ya. Yuk. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Sip ya gitu ya. Nah, maka kita lafalkan Ibrahim. Gitu. Ya. Sudah diblok, tenang teman-teman ya. Yang begitu-begitu kita langsung blok ya. Gitu.
Ya, gitu. Sip, yuk kita baca bareng-bareng teman-teman. Setelah ini nanti kita ada sesi talaki ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Lagi. Suhufi Ibrahim wa Musa. Sekali lagi. Suhufi Ibrahim wa Musa. Sekarang saya contohkan pelafalannya. Teman-teman simak baik-baik. Suhufi Ibrahim wa Musa. Suhufi Ibrahim wa Musa. Terakhir. Suhufi Ibrahim wa Musa. Allah. Sadaqallahul azim. Saatnya masuk ke sesi talaqi. Oke, baik. Bismillah. Gak berpahala. Kok ada suaranya bentar. Cek. Baik. Bunda, ini siapa? Bunda Eva. Bisa dengar suara saya, Bunda? Ya, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Eva dari mana, Bunda? Saya dari Jambi Ustadz. Dari Jambi, Masya Allah. Iya. Bunda baru pertama kali ikut di live ini atau gimana, Bunda? Atau sudah berapa lama? Ikutnya sih udah 2 bulan, cuman alhamdulillah baru hari ini bisa ikut Baru hari ini talaki. bisa talaki ya? Iya. Oke, Bunda Eva dapat kesempatan talaki surah Al-Fatihah ya, full. Nanti dibaca, Iya, siap. dilafalkan dari ta'awud dan Al-Fatihahnya dibaca. Nanti kalau ada yang kurang sempurna saya izin tambahkan. Tapi kalau pelafalan Bunda sudah baik, kita yang belajar dari pelafalan Bunda. Ya, sudah siap Bunda insya Allah? Insya Allah. Insya Izin Allah. Baik. Ustadz, saya mulai. Ya. Boleh Bunda. Sambil teman-teman saya mengingatkan yang lain, silakan disimak bacaan sahabat kita ya. Karena dari betul atau ketidaksempurnaan teman-teman kita dalam melafalkan itu jadi pembelajaran buat kita ya. Baik, silakan Bunda Eva. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sudah bagus Bunda, tinggal jelaskan billahi. Hak besar. Banyak kesalahan nanti ada di modul saya juga, di buku tasin saya juga, kesalahan yang sering kali terjadi atau ketidaksempurnaan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan hak besar adalah hak besarnya nafas dan suaranya nggak jelas. Billahi mina, jelaskan hak besarnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba Bunda dilafalkan lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sip, lanjut Bunda, bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus Bunda, Masya Allah, sangat baik, lanjut. Alhamdulillahi rabbil alamin. Bagus, boleh diulang sekali lagi Bunda, hamdalahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdalah Bunda, bukan basmalah, hamdalah, alhamdu. Diulang sekali lagi. Oh, alhamdulillah. Grogi saya Ustaz. Jangan grogi Bunda, ya saya gak akan gigit Bunda ya. Tenang ya, ayo. Alhamdulillahi rabbil alamin. Siap, cukup, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Bacaan Bunda udah bagus, Masya Allah, lanjut. Maliki yaumiddin. Clear banget, bagus, lanjut, Masya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Bagus Bunda, bagus. Masya Allah, bagus teman-teman ya. Perhatikan bacaan Bunda Eva ini bagus banget, Masya Allah. Jelas, huruf-hurufnya jelas, Masya Allah. Lanjut Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Sip, sekali lagi Bunda, soalnya tebalkan sedikit lagi pangkal lidahnya, sedikit lagi saja, udah bagus banget. Ini bukan salah tapi bisa disempurnakan lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Coba Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Mumtaz, lanjut Bunda. Tebalkan lagi, mohon maaf Bunda saya potong. Sli, jangan lupa pangkal lidahnya diangkat dengan pol. Siratal ladzina an'amta alaihim. Sekali lagi Bunda. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lanjut. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sip, tinggal satu Bunda. Amin, bagus banget. Tinggal di huruf ghain sukun. Bunda, huruf ghain, huruf tebal, huruf tipis. Tebal. Nah, tadi Bunda melafalkan ghain sukunnya kurang tebal. Ghairil bukan tapi tebal. Ghairil maghdubi alaihim diulang lagi Bunda, silakan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bunda pengajar juga atau bukan? Amin. Bukan Bunda Ustadz, baru belajar. Serius, Bunda pengajar atau bukan? Ngajar sedikit-sedikit Ustadz. Nah, beda soalnya Bunda, ya. Iya gitu, iya saya pengajar. Gak usah malu-malu, kita pengajar, kita ngajarin anak-anak kita, ngajarin anak-anak TP itu kan pengajar juga, Masya Allah. Semoga Bunda terus diistiqomahkan. Tadi saya menyampaikan bukan berarti saya merasa lebih baik ya Bunda ya, tapi saya menyimak mungkin bagian-bagian yang sebenarnya Bunda sudah tahu, tapi mungkin tadi terlewat gitu ya. Nah itu tadi saya izin menambahkan sedikit itu bagi pelafalan Bunda ya. Oke Bunda. Baik, terima kasih Ustadz. Iya, kembali kasih Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah ya. Tuh, jadi banyak guru-guru kita yang justru dengan dengan tidak sengajanya saya menambahkan masukan. Jadi tadi sebenarnya saya yakin bacaan beliau sudah bagus. Cuman mungkin makanya kita penting untuk talaki itu karena ada bagian-bagian yang kita rasa itu nggak kayak gini teman-teman. Kita ngaca. Kita udah merasa diri kita udah paling wah bajunya bagus itu ya, tapi kan ada bagian-bagian sudut-sudut tertentu yang kita nggak bisa lihat. Ternyata ada noda di belakang, nggak bisa kita lihat kan, perlu adanya orang lain untuk melihat. Nah begitulah bacaan kita gitu ya. Baik, Masya Allah, terima kasih Bunda Eva ya, barakallahu fikum, Masya Allah. Tuh ya, Ustadz bisa nerawang juga. Baik, lanjut, siapa ini? Ayo kita lanjutkan kembali ya. Oh, Masya Allah ya. Ya, jadi semangat teman-teman. Di sini kita sama-sama belajar. Saya banyak berbicara bukan berarti saya itu paling pandai. Justru enggak, di sini tuh sebenarnya saya lagi memurojaah, tapi saya online kan. Siapa tahu jadi manfaat buat kita bareng-bareng. Udah. Kalau ada yang keliru dari saya nggak apa-apa diingatkan, tapi pakai adab. Banyak yang dia mengingatkan hari ini tanpa adab. Ya sudah, kalau tanpa adab kita pun jadi melihat kok ilmunya jadi membuatnya tidak beradab. Harusnya dengan ilmu itu membuat seseorang semakin beradab. Ya. Nah ini nggak naik-naik nih. Bunda Yumna ada, ini kayaknya error. Beliau mungkin sinyalnya. Ya masih error sebentar ya. Sambil nunggu nih yang naikin orang nih. Naikin yang talaki ini satu lagi. Ya. Boleh kita sambil sharing. Gitu teman-teman. Oh nggak ada. Beliau sinyalnya hilang. Cari yang lain lagi. Ya.
Oke, sangat manfaat Ustadz ilmunya, izin Allah. Teman-teman pokoknya gini loh. Konsepnya gini. Kalau teman-teman merasa ada kebermanfaatan dari suatu hal, yakinlah hal itu hanya sebagai wasilah. Walaupun wasilah karena beliau ikhtiar gitu loh. Jadi kita mengapresiasi, berterima kasih itu karena beliau berikhtiar. Gitu loh. Tapi hakikat kebermanfaatannya ya, kebaikannya dari Allah. Gitu loh ya. Biar kita sadar betul bahwasanya Allah tuh mencintai kita melalui wasilah-wasilah orang-orang di sekitar kita. Gitu loh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Bunda Nila sehat? Ini belum ya? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ustadz juga sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat Bunda. Bunda Nila nih Masya Allah gercep Bunda Nila ya. Bunda Nila dapat kesempatan talaki lagi. Ini jadi masuk hari pertama hari Senin. Jadi teman-teman yang kemarin di pekan lalu sudah talaki 1 kali, di sini boleh, jadi boleh talaki seminggu 1 kali. Dan kita catat siapa-siapa saja yang sudah talaki. Bunda Nilawati dapat kesempatan buat talaki lagi. Mau diambil atau tidak Bunda? Mau diambil Ustadz. Mau diambil gak bosan? Gak bosan? Gak bosan Bunda? Ya Ustadz. Gak bosan talaki terus? Enggak senang Ustadz. Masya Allah. Oke, kalau begitu Bunda Nila, saya tuh lupa Bunda Nila dari mana ya? Mohon maaf saya ngulang-ngulang terus ya pertanyaannya, saya lupa soalnya saking banyak yang belajar bareng. Bunda Nila tuh dari mana ya, lupa saya. Dari Jambi Ustadz. Dari Jambi, yang dari Jambi banyak banget ya, Masya Allah luar biasa. Bunda Eva juga tadi dari Jambi ya. Jangan-jangan Bunda Eva dan Bunda Nila ini satu tongkrongan ya, Masya Allah. Oke, nanti harus ketemu tuh Bunda Nila sama Bunda Eva ya, harus ketemu tuh ya. Nah, itu oke. Oke, nanti ya. Nah, sekalian nanti kalau saya ke Jambi ya, kita bikin kegiatan di Jambi Insya Allah nanti ya. Iya Ustadz, Insya Allah sampai ke Jambi Ustadz ya. Oke, baik Bunda Nila, siap ya dilafalkan dari ta'awudz dan Al-Fatihah dilafalkan. Kalau sudah baik bacaannya, kita yang belajar dari pelafalan Bunda sebagaimana tadi kita belajar dari pelafalan Bunda Eva. Tapi kalau ada yang belum sempurna, kita nanti izin tambahkan ya. Dihadirkan rasa syukur dan bahagianya ketika membaca setiap huruf demi hurufnya ya. Oke, silakan Bunda. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sudah bagus Bunda, tinggal di la-nya jangan kepanjangan. A'udzu billahi, 2 harokat saja. Lalu di bagian huruf ro-nya jangan hilang getarannya, tetap ada getarannya. Walaupun dia getarannya sedikit, tapi huruf ro itu getarannya tetap tegas, lugas dan jelas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Coba Bunda silakan dilafalkan kembali. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yang ini sudah lebih bagus, Masya Allah. Lanjut Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sekali lagi tinggal mantapkan huruf ro aja sedikit Bunda. Tebalkan dan sedikit kuatkan lagi. Ya, itu masih udah bagus tapi udah lebih baik daripada sebelumnya. Coba ya saya contohkan ya. Saya contohkan dengan pelafalan yang lambat. Bunda silakan diperhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nggak ada suara Ustadz. Suara Ustadz hilang. Oh maaf ya. Maaf masih di mute. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Bagus. Tinggal disempurnakan huruf ro ya Bunda ya, sedikit ya. Itu PR-nya. Lanjut Bunda. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yuk, sekali lagi Bunda, sekali lagi diulang alhamdulillah sampai akhir ayatnya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh lanjut Bunda, lanjut. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi boleh Bunda. Ar-Rahmanir-Rahim. Lanjut. Maliki yaumiddin. Lanjut.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, nasta'innya Bunda, jangan sampai huruf ainnya masuk ke huruf ta. Nasta'in. Nah, ta dulu tuntaskan baru masuk ke ain. Nasta'in, ta'in, ta 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 ta'in, in ta'in. Jadi nggak nyampur antara ta'in. Jadi kalau misalnya ainnya masuk ke huruf ta, nanti seolah si ainnya jadi ada tanda, jadi ada tasydidnya. Nasta'in nggak? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Coba. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sip, yang ini lebih bagus ya, Masya Allah. Lanjut Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Diulang sekali lagi. Ihdinas siratal mustaqim. Saya izin tilang di bagian slod. Udah tahu Bunda slod. Wah, udah jangan udah tahu duluan Bunda ya. Yang Bunda lafalkan itu huruf shin. Coba Bunda cara melafalkan huruf slod itu Bunda sekarang ikuti saya. Lafalkan huruf S, I, S dan I. Lafalkan Bunda coba. Si. Lagi? Si. Si. Sekarang sip. Sekarang lafalkan si juga, tapi rasakan lidah Bunda lebih didorong ke arah dalam. Kayak Bunda lagi mau nelan sesuatu. Si. Coba. Si. Jangan tengah lidah yang naik Bunda. Ya, jangan tengah lidah yang naik, tapi didorong ke dalam. Didorong ke dalam. Si. Sedikit lagi. Lagi. Si. Sedikit lagi. Ayo, bagus, sedikit lagi. Jangan sampai tengah lidahnya naik dulu, tapi dorong aja ke dalam lidahnya. Lagi Bunda. Si. Hilang suara Ustadz. Suara Ustadz ya, nggak ada Ustadz. Ya, sip. Awal-awal Bunda pasti merasa kesulitan karena membiasakan organ yang biasanya nggak sering dipakai, jadi dipakai sekarang. Lagi ya, lagi. Si. Itu bisa. Itu tadi yang tadi barusan banget yang tadi. Si, Ustadz. Lagi. Ya, Si. Si. Sip. Sekarang lafalkan sekali lagi dari ihdina sampai mustaqimnya Bunda. Lafalkan sebagaimana yang tadi sudah kita latih. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan muncul lagi shinnya. Ihdinas siratal mustaqim. Coba. Ihdinas siratal mustaqim. Oke, PR ya Bunda ya, masih shi ya. Harusnya oke, nggak apa-apa. Sekali lagi Bunda dilafalkan ihdinanya. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan mustaqim ta huruf tipis jadi ta terbuka musta gitu ya. Ihdinas siratal mustaqim ta. Coba Bunda. Ihdinas siratal mustaqim. Lanjut. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke Bunda, PR-nya huruf shad ya, masih ya huruf shad. Terus Bunda saya minta tolong diulang dari ghairi Bunda. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Coba diulang dari ghairi Bunda. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke Bunda, huruf dot dilafalkan makhrajnya yang Bunda tahu dari mana? Cara melafalkan huruf dot, do itu dari mana? Tepi lidah kiri atau kanan Ustaz?
Kemana? Tempelkan ke gigi seri. Gigi geraham bunda, gigi seri mah depan. Gigi dah. Kalau gigi seri mah jadi Gigi begini bunda. Geraham. Susah bunda ya. Pinggir lidah ke gigi susah tuh bunda, gak akan bisa nempel bunda. Gitu nanti ketika bunda Gigi melafalkan geraham, walau susah tuh bunda ya. Maaf Ustaz. Nggak apa-apa bunda, jangan minta maaf ya gitu. Oke, jadi huruf dot itu dilafalkan pinggir lidah, tepi lidah ke gigi geraham atas. Kalau yang kiri dengan kiri, kanan dengan kanan. Coba bunda ikuti saya. Bo. Do. Lagi. Do. Do. Bo. Do. Oke, ikuti saya. Walambo. Walad. Do. Nah, sekarang tinggal dialirkan huruf dotnya, suaranya harus mengalir. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba bunda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Oke bunda, jadi tambahan bunda untuk huruf dot suaranya masih terputus, harusnya dot tasdid itu dia mengalir. Labo, kerasa nggak suara saya ngalir? Walabo, jadi bukan walad do, jangan terhenti, tapi ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Coba sekali lagi bunda ya. Coba dari ghairi lagi. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jangan jadi betul. Jangan maaf bunda, saya mau tahu. Betul do itu mengalir suaranya, tapi jangan jadi huruf lamnya yang dipanjang-panjangkan. Walau. Bukan walau. Enggak, tapi langsung dari la tetap langsung masuk ke huruf dot langsung. Waladdallin. Kalau giginya udah nggak lengkap, pengaruh ke pengucapan nggak ngaruh. Tapi nggak apa-apa, lafalkan sesuai kemampuan. Jangan sengaja teman-teman misalnya buat oma opa giginya sudah mulai ada yang pergi, waduh, ya, giginya sudah ada yang mulai pergi mendahului kita gitu ya, gitu ya. Nah, nggak apa-apa, dilafalkan sesuai kemampuan. Jangan sengaja nyari gigi palsu gitu ya, nggak apa-apa, dilafalkan sesuai kemampuan aja. Ya karena Allah Maha mengetahui, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah sesuai dengan kemampuan kita yang paling maksimal gitu. Oke? Ya, jadi kalau bunda-bunda, oma opa ya, kalau ada huruf-huruf yang dia misalnya ujung huruf dal, ujung lidah menyentuh ke ujung gigi seri atas seperti ini. Za. Sedangkan oma opa ya gigi seri atasnya dua-duanya sudah pergi mendahului gitu ya. Masya Allah ya, gitu. Maka lafalkan sesuai kemampuan aja, nggak apa-apa. Ya, gitu ya. Oke? Sip, itu bunda tambahan untuk bunda ya. Iya ya Ustaz. Semangat terus bunda Nilawati ya, bunda Nila ya. Semangat Ustaz, belajar terus Ustaz. Sama-sama kita belajar, semoga capek lelah latihnya bunda ya, kuota bunda, waktu bunda, tenaga bunda, pikiran bunda ya, apapun yang bunda sudah korbankan buat Quran, yakinlah Allah akan memuliakan bunda karena wasilah Quran juga insya Allah ya. Amin. Ya Ustaz. Gitu ya. Ya Ustaz, syukron Ustaz. Afwan. Iya, udah banyak sama-sama. nambah ilmunya Ustaz. Sama-sama, terima kasih juga semangatnya bunda ya. Iya Ustaz, sama-sama juga Ustaz. Iya, doain Masya Ustaz Allah. ya, saya lancar Ustaz seperti Ustaz. Ya minta doanya juga biar kita istiqomah terus sama Quran. Terus semangat deket terus sama Quran, semangat terus belajar buat Quran ya. Terus belajar Quran semua, pokoknya semoga istiqomah ya. Ya Ustaz, insyaallah istiqomah terus. Amin, amin insyaallah.